Episode 59. Istri dadakan Tuan Muda. Suatu hari, Angkasa dan Bulan berkunjung di sebuah taman hiburan. Hari itu bertepatan dengan tanggal merah, di mana semua orang datang berbondong-bondong meramaikan tempat itu untuk melepas lelah dari kestresan di rumah. Sekar, lihat itu. Kau mau naik itu? Angkasa menawarkan sebuah wahana permainan roller coaster. Bulan menggeleng. Melihatnya saja dia sudah ngeri. Pasti kepala akan langsung berdenyut ngilu setelah turun nanti. Gak mau sayang, aku takut. Kita naik itu saja yuk. Tunjuknya pada perahu layar dalam sebuah kolam besar yang dikayuh dengan kaki oleh mereka yang menaikinya. Oke, ayo. Angkasa menari lengan Bulan mendekati seorang yang bertugas di sana untuk membayar lebih dulu. Ada yang kosong gak mas? Oh iya, tunggu sebentar. Sebentar lagi ada yang selesai, jawab orang itu. Benar saja salah satu dari 6 perahu ontel itu menepi. Pak, makasih ya, ujarnya. Tak disangka ternyata itu adalah Dokter Lintang yang datang bersama seorang anak kecil. Dokter, berlibur juga dia. Angkasa bermaksud menanyakan bocah kecil di sampingnya. Oh, ini dia. Dokter Lintang nampak kisruh. Sepertinya pemuda itu sedang menyembunyikan sesuatu. Ponakannya ya dok, sahut dari Bulan. Oh iya, orang tuanya sedang sibuk, jawab Dokter Lintang. Ia segera menggendong bocah tersebut menjauh. Angkasa merasa ada yang aneh dengan dokter itu. Kegugupannya tadi tidak masuk akal. Ayo sayang, kita naik. Bulan sudah tidak sabar mau merasakan perahu ontel yang muat 2 orang tersebut. Iya, sayang. Maaf, hampir lupa deh. Keduanya segera naik dan menjalankan perahu itu. Mereka sangat bahagia menikmatinya. Seperti biasa hanya ada canda dan tawa. Dari kejauhan Dokter Lintang diam-diam memberhentikan mereka, lalu menoleh ke arah gadis kecil yang berdiri di sampingnya. Mereka siapa, Pak? Tanya bocah itu. Sebagai anak berusia 7 tahun, tentu ia sudah mulai memahami tatapan yang tak biasa dari kedua bola mata orang dewasa. Dokter Lintang berlutut di depan bocah tersebut. Ia tidak ingin bocah itu tahu hal yang sedang ada dalam pikirannya. Mereka teman papa, nak. Kita pulang ya biar papa antar ke rumah oma, ujar Dokter Lintang. Siapa sangka dia adalah duda beranak satu yang menikahi seorang perempuan yang memilih pergi bersama pria lain. Selama perpisahan mereka, Kiara tinggal di rumah mertuanya dan itu harus Lintang lakukan sebab dia sibuk di rumah sakit. Papa, emang Kiara gak boleh ya tinggal sama papa? Kiara pengen banget bareng terus sama papa, melas bocah itu. Dokter Lintang sebenarnya juga menginginkan hal yang sama. Tapi untuk menyewa babysitter atau membayar orang untuk menjaganya ia tidak percaya. Kiara sayang, papa janji deh sama Kiara. Nanti kalau papa sudah dapat mama baru buat Kiara, papa janji bakal bawa Kiara pulang ke rumah papa untuk selamanya. Mama baru? Emang mama Kiara kemana? Tanyanya lagi. Ingin tahu lebih banyak. Bahkan ia belum pernah bertemu wanita yang melahirkannya. Dokter Lintang merasa sedih. Sudah lama ia tak pernah mampu menjadi ayah yang baik untuk anak itu. Setiap mendapat pertanyaan yang sama, Dokter Lintang tidak tahu harus menjawab apa. Mama sudah bahagia di tempat lain. Kiara jangan pikirkan apapun lagi ya. Ayo kita pulang, jawab Lintang segera menggendongnya pergi dari tempat itu. Sedangkan Angkasa dan Bulan belum juga mengakhiri kegiatan mereka. Bulan punya ide usil.
Ia dengan sengaja mempercikan air dari tangan yang ia celupkan ke dalam air ke wajah angkasa. "Sayang, ini seru," teriaknya sambil tertawa. Sayang, berani ya kalau gitu? Biar aku balas balik ya." Angkasa melakukan hal sama hingga saling serang menyerang pun terjadi. "Aduh ampun, aku nyerah sayang." Bulan mulai kedinginan, sebab cuaca di tempat tersebut memang sedang dalam keadaan mendung. "Ya ampun, kasihan sekali. Kalau gitu ayo kita menepi saja, sayang." Angkasa khawatir kondisi Bulan. Sampai di tebing, Angkasa segera melepaskan jaketnya menyelimuti tubuh Bulan. Namun baru saja hendak menuntunnya, Bulan melihat seorang anak laki-laki sedang dipukul ayahnya di depan umum. Bahkan dimaki sesuka hati gara-gara minta uang jajan. Bisa dipastikan ayah itu bekerja sebagai petugas kebersihan di sana. Tak sampai hati melihatnya, kepala Bulan seolah langsung berputar, mengingat pernah mengalami hal yang sama beberapa tahun silam. "Aduh, kepalaku sakit," pekiknya tiba-tiba sambil memegangi kepala. Ia yang tak mampu menahannya akhirnya jatuh pingsan dalam pelukan Angkasa. "Ya Allah, Sekar, kamu kenapa sayang?" "Sekar, ayo bangun, jangan buat aku takut." Angkasa sangat panik. Ia pun membopong Bulan keluar taman menuju mobilnya. "Sayang, bangun Sekar. Aku gak mau terjadi apa-apa sama kamu." Angkasa yang sudah menundukkannya di kursi menepuk-nepuk pipi Bulan berulang-ulang, namun tidak membuahkan hasil. Angkasa jadi semakin kalang kabut pun tak mau membuang waktu. Ia memutuskan untuk memeriksakan kondisi Bulan di rumah sakit. Setibanya di sana, mereka disambut oleh salah satu dokter umum. "Istrinya kenapa Pak?" tanya dokter wanita itu. "Gak tahu Dok, tadi dia tiba-tiba pingsan," jawab Angkasa sekenanya. Perasaannya benar-benar tidak tenang. "Silakan rebahkan di atas ranjang Pak," titah dokter itu. Angkasa menurut dan menidurkan Bulan di ranjang secara perlahan-lahan untuk mendapatkan pemeriksaannya. Angkasa terenyuh melihat kondisi Bulan, harap-harap cemas. Ia menunggu penjelasan sang dokter. "Gak apa-apa Pak, sepertinya istri Bapak sempat mengalami sesuatu tadi." "Apa kepalanya pernah terbentur?" tanya dokter itu, guna memastikan jika pendapatnya memang benar. "Iya Dok, sebenarnya dia sedang mengalami amnesia, dan yang benar-benar diingatnya hanya saya saja," jawab Angkasa. Diliriknya Bulan yang masih belum juga sadarkan diri. Dokter itu manggut-manggut. "Benar dugaan saya. Hal ini sangat biasa dialami bagi penderita amnesia. Jika ia melihat sesuatu yang menyakitkan, pasti akan terbayang dalam alam bawah sadarnya," papar dokter perempuan itu lagi. "Menyakitkan? Maksud dokter?" "Teringat masa lalunya sesaat," jawab dokter itu lagi. Angkasa termangu. Setahunnya Sekar tidak pernah menceritakan masalahnya, apalagi sesuatu yang sangat menyakiti perasaannya. Apalagi Bu Widya, tipe seorang ibu penyabar, jadi mana mungkin ada sesuatu yang membuat Sekar pernah mengalami trauma. "Tapi dia nggak apa-apa kan Dok?" Dokter perempuan tersebut menggeleng. "Pastikan istirahat cukup dan buat dia selalu nyaman," papar sang dokter lagi. "Baik Dok, makasih banyak." Setelah dokter itu pergi, Angkasa menghampiri Bulan dan mengecup keningnya cukup lama. "Sayang, memangnya kamu pernah mengalami apa sih? Kenapa aku tidak tahu jika kamu tengah menyembunyikan masalahmu?" Angkasa merasa ia bukan pria yang baik. Faktanya dirinya belum tahu banyak hal tentang masa lalu dari gadis yang dicintainya. Episode 60. Klonting. Sebuah pesan masuk. Angkasa meraih ponsel yang
Ia simpan di saku celananya untuk memeriksa apakah pesan tersebut penting atau tidaknya. Ternyata Pak Dewa mengabarkan kalau mereka akan segera kembali besok. Syukurlah, ayah dan ibu pulang juga, ucapnya senang. Dengan begitu ia tidak perlu khawatir lagi meninggalkan Bulan di rumah sendirian. Beberapa menit berlalu, akhirnya Bulan sadarkan diri. Angkasa yang duduk dengan setia menungguinya melihat ia mengerjapkan bola matanya perlahan-lahan. Wajah Angkasa yang tadinya sayu seketika berubah menjadi ceria. "Sayang, kamu sudah bangun." Berkali-kali pemuda itu menciumi tangan Bulan sebagai bentuk rasa syukurnya. Bulan tidak menjawab. Ia masih berusaha mengenali keberadaannya. "Kita di mana ya? Kok aku ada di sini? Kamu siapa?" tanyanya sambil mengerutkan dahi. Angkasa tersenyum. Ia tahu jika istrinya pasti melupakan dia lagi. "Aku adalah suamimu, sayang. Masa kamu lupa sih sama wajah gantengku?" jawab Angkasa. Diusap-usapnya kening Bulan sebagai rasa sayangnya. "Oh, iyakah? Kenapa aku bisa lupa?" Bulan menghela nafas panjang lalu menghembuskannya. Setelah itu ia kembali tersenyum pada Angkasa. Ada rasa masih ragu pada pemuda di hadapannya yang mengaku sebagai suaminya. Tapi karena ia mendapati Angkasa yang begitu menyayanginya, ia yakin Angkasa tidak berbohong. "Apa kepalamu masih sakit?" Angkasa menempelkan lagi punggung tangannya di kening Bulan untuk memastikan jika suhu tubuh Bulan dalam keadaan normal. "Tidak, aku bosan di sini. Ayo kita pulang," ajaknya setengah menggoyang-goyangkan lengan Angkasa. Angkasa menatap nanar. "Kamu yakin kalau masih pusing tidur saja dulu di sini?" Angkasa tidak mau ambil resiko akan kesehatan Bulan. "Iya, aku yakin kok. Di sini nggak enak, banyak obat tercium di mana-mana dan itu membuat perutku mual," ujar Bulan yakin. Gadis itu menundukkan diri dan melorot turun ke lantai. Keputusannya sudah bulat, karena menurutnya di rumah lebih nyaman ketimbang di tempat itu. "Oke, baiklah, biar aku bantu." Angkasa menuntun tubuh gadis itu keluar ruangan. Banyak orang lalu lalang di sana. Ada yang sedang sakit dan ada juga mereka-mereka yang menunggui keluarganya sedang dirawat. "Sayang, kasihan ya mereka. Aku sedih melihat ada banyak orang sakit di sini," ucap Bulan manyun. "Kenapa emang? Mereka kan punya keluarga." Angkasa tidak terlalu memperdulikan itu sebab dia bukan tipe orang yang mudah kebawa perasaan. "Iya, sedih aja. Gimana kalau yang sakit itu nggak punya keluarga atau malah nggak punya uang untuk biaya berobat?" kata Bulan lagi terenyuh. "Kenapa istriku jadi baperan gini sih? Padahal dulu dia paling males mengurusi orang lain." Angkasa merasa perilaku istrinya sudah berubah. Setahunnya, perilaku itu sangat sulit dikendalikan jika sudah melekat dalam diri seseorang. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka sampai di depan teras rumah sakit. Tiba-tiba Angkasa memukul jidatnya karena melupakan sesuatu. "Maaf sayang, ponsel aku ketinggalan di meja. Kamu tunggu sini saja. Jangan kemana-mana sebelum aku kembali." Angkasa mewanti-wanti supaya Bulan mendengarkan perkataannya. "Iya, jangan lama-lama. Aku tunggu kamu di sini." Bulan menundukkan diri di sebuah kursi. Memastikan Bulan aman di sana, ia segera berlari masuk lagi ke ruangan di mana Bulan sempat dirawat. Bulan yang sedang menikmati suasana di halaman dikejutkan oleh seorang pria di depannya. "Dasar penipu!" todong pemuda itu. Bulan menautkan alisnya, mencoba mengenali siapa yang sempat berkata tidak sopan di depannya. Namun berkali-kali berusaha mengingat, ia malah diserang pusing kembali. "Aduh, kepalaku sakit."
Emang kamu siapa ya? Aku nggak ingat. Bulan memegangi kepalanya yang berdenyut kuat. Putra berdecak kesal. Ia terus mengamati postur tubuh Bulan membandingkannya dengan Sekar. Dasar murahan. Hinanya lagi dengan sinis. Bulan yang merasa diremehkan pria itu pun langsung mengoceh panjang layaknya kereta api. Apa maksudmu, Mas? Dari tadi ngomong kayak gitu ke aku. Emang salah aku apa ya? Jangan seenaknya ngatain orang. Perasaan aku gak pernah berhubungan sama situ. Ngatain orang penipulah, murahanlah. Kapan saya merugikan kamu? Putra mengerutkan giginya, saking jengkelnya. Dia sangat ingin memukul mulut Bulan. Perempuan murahan, sadar diri dong. Kamu itu berhasil memanfaatkan kegilaan angkasa. Hanya gara-gara dia menganggap kamu sebagai Sekar. Putra menunjuk-nunjuk dengan kasar wajah Bulan. Meski tak dipungkiri akan kebersamaan wajah keduanya, tapi bagi Putra wanita itu tetap orang lain. Ngeselin ya, saya emang Sekar. Ngapain juga saya bohong sama suami saya? Timpal Bulan lagi tak mau kalah. Putra kehabisan kata-kata. Ia pun memperlihatkan foto semasa angkasa mengungkapkan rasa cintanya di depan umum pada malam ulang tahun Sekar. Oke, jika perempuan ini memang kamu, apa yang dikatakan angkasa di malam itu sama kamu? Tantang Putra. Dengan begitu semua akan menjadi terang benderang. Bulan mengamati foto tersebut secara seksama. Bukannya ingat yang ada kembali pusing. Kening yang berkeringat. Badannya juga serasa lemas hingga hampir terhuyung bertepatan dengan kembalinya angkasa. Sayang, kamu kenapa? Angkasa memperhatikan tangan Bulan yang bergetar lalu menatap tajam ke arah Putra. Astaga, Putra, mau apa lagi sih kamu? Belum puas juga ikut campur urusan aku. Kamu angkasa. Ia menyerobot foto di tangan Putra dan mengamatinya. Sekelebat bayangan langsung menyerang, di mana dirinya meraung-raung menangisi kematian Sekar. Angkasa menjerit. Apa yang kulihat tadi? Ia melemparkan foto itu asal, lalu melepaskan Bulan dari pelukannya. Yang ada diikut-ikutan memegangi kepalanya. Rasanya ia pernah melewati masa itu. Kejadian yang sangat menyiksanya hingga sulit mengendalikan diri. Sayang, kamu kenapa? Sakit kepala juga? Bulan ganti memegangi angkasa. Ia bertambah bingung dengan apa yang dilihatnya. Ada ya, crazy couple kayak kalian di dunia ini. Sungguh amat sangat menggelikan. Ejek Putra lagi. Ia pun pergi meninggalkan mereka yang masih menikmati kesakitan di dalam otak mereka. Bulan dan angkasa mencoba berpikir jernih. Mereka tidak ingin sampai terhasut dengan ucapan Putra yang tidak akan bosan mengganggu mereka.